Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Renata Utasoid dari kelas Manajemen 23 NPM 234111061. Jadi teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian manajemen, fungsi dan unsur-unsurnya. Faktanya, tidak sedikit di antara kita tidak paham apa itu manajemen, definisi manajemen, fungsi manajemen, dan unsur-unsur dari manajemen. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi utama, yaitu pengertian tentang manajemen. Menurut Bapak Manajemen atau sering dikenal dengan George T. Terry, pada tahun 1997, di dalam bukunya yang berjudul Principles of Management menjelaskan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, dan penggerakan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teman-teman, sebenarnya banyak sekali definisi-definisi pengertian tentang manajemen. Tapi, menurut saya, yang paling mudah saya pahami adalah pengertian manajemen menurut George T. Terry. Kita masuk ke dalam pokok materi pembahasan kedua, yaitu fungsi-fungsi dari manajemen. Untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis secara maksimal, para manajer harus memenuhi seluruh fungsi-fungsi manajemen yang ada. Nah, apa aja sih fungsi-fungsi dari manajemen? Menurut George Terry, ada 4 fungsi utama manajemen, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Nah, teman-teman, fungsi ini adalah fungsi utama dari sebuah manajemen dalam organisasi bisnis. Dengan perencanaan yang baik akan mempengaruhi hasil akhir yang efektif dan efisien. Fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Tujuan dari fungsi yang kedua adalah untuk membagi tugas yang besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bagaimana tugas itu dikelompokkan, siapa penanggung jawabnya, tugas apa saja yang harus dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya. Fungsi yang ketiga adalah penempatan. Pada bagian ini, seorang manajer harus mengetahui minat dan bakat seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, hal ini juga dapat mendorong atau membantu sebuah perusahaan atau bisnis mencapai tujuan akhir yang maksimal. Teman-teman, fungsi yang ketiga adalah pengarahan. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan strategis, sehingga meningkatkan hasil kinerja yang efektif dan efisien. Fungsi yang terakhir adalah pengawasan. Hal ini digunakan untuk menilai kinerja dengan berpatokan standar yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Contohnya adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap keberhasilan target dengan mengikuti standar indikator yang sudah ditentukan. Apakah target mencapai tujuan akhir yang sempurna atau tidak? Teman-teman, kita masuk materi yang ketiga, yaitu unsur dari manajemen. Teman-teman, ternyata manajemen memiliki banyak unsur-unsur loh. Simak ya. Unsur yang pertama adalah manusia. Unsur yang kedua adalah uang. Di sini, uang adalah alat tukar atau alat ukur nilai. Besar kecilnya sebuah kegiatan dalam perusahaan dapat diukur melalui beberapa besar uang yang dikeluarkan untuk menanggung biaya. Unsur yang ketiga adalah material. Contohnya, bahan baku itu seperti barang jadi atau barang setengah jadi. Yang keempat ada mesin. Yang kelima ada metode. Nah, metode ini untuk memperlancar pekerjaan diperlukan sebuah tata cara pelaksanaan kerja yang disebut standar operating procedure. Metode ini digunakan untuk pelaksanaan kerja dengan mempertimbangkan tujuan, waktu, biaya, dan fasilitas yang ada. Unsur yang keenam adalah pasar. Unsur ini untuk menentukan apakah produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan diminati oleh pasar atau khalayak setempat. Nah, teman-teman,
Di sini saya akan sedikit memaparkan peran-peran penting manajemen bagi perusahaan. Yang pertama adalah membantu mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya manusia. Yang ketiga, menunjang organisasi atau perusahaan yang baik. Yang keempat, menciptakan keseimbangan. Dan yang terakhir adalah meminimalisir biaya.